resital itu, sehingga para pihak tidak lupa atau orang yang membaca kontrak ini akan tahu apa sih yang menjadi alasan para pihak membuat suatu kontrak. Nah, bagian ini juga biasa bagian pertimbangan daripada kontrak. Nah, contoh ya, bagian pembukaan kontrak yang memuat latar belakang daripada kesepakatan dan diadakan suatu kontrak. Contohnya, kedua belah pihak terlebih dahulu memberi pertimbangan sebagai berikut. Ini biasanya setelah identitas para pihak ya. Setelah kompetisi ya. Yang pertama, contoh ini. Bahwa pihak kedua adalah perusahaan pembiayaan yang menjadi peduli untuk mewujudkan tercapainya tujuan gerakan koperasi. Nah, ini alasan dasarnya. Bahwa mereka membuat satu kontrak pembiayaan. 2. Bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan gerakan koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah dengan jalan menunjukkan dan mengembangkan kegiatan usaha koperasi secara optimal. Ya. Ada contoh 3. Selanjutnya, bahwa untuk mencapai hasil usaha yang optimal dalam kegiatan usaha koperasi dilaksanakan pada pertama melalui usahanya berhasil guna. Bahwa agar usaha kegiatan pertama dapat beda guna dan berhasil guna serta berkembang secara baik dan dengan meningkatkan kepercayaan anggota pihak pertama, maka pihak pertama bersedia menggunakan jasa pihak satu selaku pihak yang berpengalaman dan profesional dalam usaha pembiayaan. Nah, jadi resital ini menjelaskan alasan-alasannya atau latar belakang dibuatnya kontrak. Kalau dalam ilmu perundang-undangan, misalnya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, biasanya mirip dengan konsideran ya, landasan dalam pertimbangan di konsideran itu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Seperti misalnya kenapa sih suatu undang-undang dibuat atau latar belakang apa suatu undang-undang dibuat, misalnya undang-undang cipta kerja. Alasannya itu apa sih? Maka itu akan tertuang pertimbangan-pertimbangannya, landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, dan landasan yuridisnya. Maka dibentuklah atau disusunlah suatu perundang-undangan. Ya. Biasanya seperti itu kan ya, Erdin ya. Nah, ruang lingkup ini biasanya diawali berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa, jual beli atau kerjasama, misalnya kerjasama dalam pembangunan gedung misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah isi kontrak. Isi kontrak ini yang memuat isi dalam sebuah kontrak merupakan inti kontrak tersebut. Isinya memuat apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa. Pada bagian isi kontrak ini memuat klausul-klausula yang menegaskan kondisi dan informasi serta pemahaman suatu kontrak tentang apa yang disepakati oleh para pihak. Untuk dapat berfungsi secara optimal, maka bagian isi kontrak juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, persyaratannya adalah urutan. Klausula-klausula yang ada harus mencerminkan isi dan kondisi kesepakatan, sehingga harus dibuat secara kronologis agar mudah menemukan dan mengetahui tiap hal yang diatur oleh tiap klausula. Ya, itu jadi penyusunan isi kontrak itu harus berurutan. Yang kedua, ketegasan. Bahasa yang digunakan tidak boleh menimbulkan multifungsi. Tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi. Ya, harus tegas dan tidak mengambang. Maaf. 3. Harus adanya keterpaduan. Tiap ayat dalam kontrak atau tiap kalimat dalam satu klausula harus memiliki keterpaduan, sehingga mempunyai hubungan satu dengan lainnya.
Yang keempat, itu syaratnya adalah kesatuan. Tiap klausula atau pasal mencerminkan suatu kondisi, namun saling mendukung dengan klausula atau pasal lainnya. Kelengkapan. Ya. Dalam klausula atau pasal dalam isi suatu kontrak harus lengkap informasinya, karena mencerminkan tiap kondisi yang berbeda dengan klausula pasal lainnya. Sehingga isi dari kontrak itu menjadi jelas difahami oleh para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap kontrak tersebut. Nah, pada bagian isi kontrak ada yang disebut dengan materi khusus dan materi umum. Ya. Materi khusus memuat atau mengatur klausula sesuai objek kontrak, yaitu gambaran pokok perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan materi umum adalah klausula yang umum terdapat dalam setiap perjanjian, yaitu one prestasi, force majeure, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, adendum, dan atau amandemen. Bahasa komunikasi adendum dan atau amandemen, bahasa komunikasi, pengakhiran kontrak, dan status dokumen sebelumnya. Dari kedua jenis materi klausula di atas, bagian isi kontrak dapat dibagi lagi dalam 3 jenis, yaitu ketentuan umum, ketentuan pokok, ketentuan penunjang. Nah, ketentuan umum ini memuat pembatasan istilah dan pengertian yang digunakan dalam seluruh kontrak. Pembatasan ini disepakati oleh para pihak agar dapat meminimalisir perselisihan yang muncul akibat perbedaan interpretasi. Nah, secara ideal kita menyusun kontrak itu harus seperti ini, harus detail, jelas, adanya pembatasan-pembatasan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara para pihak. Sedangkan sekarang di zaman sekarang itu lebih banyak orang biasanya debitur atau konsumen lebih menerima klausula baku ya atau kontrak sepihak. Kebanyakan seperti itu. Udah sepihak dibuat oleh pelaku usaha atau kreditur atau pihak pemberi dana misalnya. Udah gitu tulisannya kecil-kecil dan susah dibaca. Sehingga mau tidak mau klausula baku itu akan diterima oleh pihak kedua ya. Nah, tetapi idealnya penyusunan kontrak itu harus seperti ini. Jadi adanya implementasi dari asas kebebasan berkontrak ya. Ketentuan pokok ini isi kontrak yang termasuk ketentuan pokok ada 3 jenis klausula, yaitu klausula transaksional yang berisi segala bentuk kewajiban yang disepakati oleh para pihak. Misalnya objek, tata cara pemenuhan prestasi, dan kontraprestasi. Ini disebut dengan klausula transaksional. Kemudian yang kedua, klausula spesifik. Berisi tentang hal-hal khusus yang sesuai dengan karakteristik jenis perikatannya. Klausula spesifik membedakan kontrak yang satu dengan kontrak lainnya, terutama kontrak bisnis. Klausula ini sifatnya khusus karena tidak terdapat dalam kontrak dengan sanksi berbeda. Misalnya pada perjanjian jual beli hiasan keramik, maka perlu adanya klausula tentang penanganan khusus dalam pengirimannya. Nah, ini disebut dengan klausula spesifik. Yang ketiga, klausula antisipatif. Klausula antisipatif ini merupakan klausula yang berisi hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama berlakunya kontrak. Misalnya perpanjangan kontrak, penyelesaian sengketa, dan pengalihan hak atau kewajiban salah satu pihak.
Nah, sampai sini ada yang bertanya? Paham? Ada tugas yang diserahkan ke Ibu, itu sudah lengkap perjanjiannya, dan ada juga yang Ibu melihat seperti perjanjian franchise itu mirip banget dengan ada yang di buku, mirip banget contoh-contoh perjanjian atau kontrak yang ada di buku. Sebaiknya sih nggak terlalu sama ya, tapi karena waktu kita memang sedikit dan harus menjelaskan juga, sehingga adik-adik mahasiswa tidak ada waktu untuk menyusun apa, kalau misalnya tahun-tahun yang lalu itu karena praktikum di kelas, jadi di bawah bimbingan Ibu langsung satu-satu atau sekelompok-sekelompok Ibu bimbing, sehingga klausulanya itu bisa lebih menarik. Artinya berbeda-beda, tidak letterlek sama dengan ada yang contoh di buku, tinggal diketik ulang atau dikopas. Kebanyakan Ibu lihat ini dikopas. Kemudian ada ketentuan penunjang. Ketentuan penunjang dibutuhkan sebagai penunjang efektivitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak. Dibutuhkan sebagai penunjang efektivitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak. Dalam ketentuan penunjang ini ada 3 jenis klausula, yaitu klausula condition precedent yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dulu oleh salah satu pihak sebelum pihak lain memenuhi kewajibannya. Misalnya ada klausula atau pasal tentang persyaratan penarikan pinjaman dalam perjanjian kredit. Ya. Kemudian B, ada klausula afirmatif covenants ya, memuat tentang janji-janji para pihak untuk melakukan hal-hal tertentu selama kontrak masih berlangsung. Klausula ini lazim terdapat pada kontrak kerjasama. Selanjutnya, klausula negatif covenants merupakan klausula yang memuat janji-janji para pihak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama kontrak berlangsung. Klausula ini pun lazim terdapat dalam kontrak kerjasama. Jadi ada yang disebut dengan klausula negatif covenants. Artinya para pihak memperjanjikan atau menyetujui untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama kontrak berlangsung. Nah, bisa saja seperti ini. Itu modul 3, penjelasan Ibu. Ini sih contoh, tapi kan sudah ya, sudah kirim tugas apa? Tugas membuat perjanjian outsourcing. Baik, dari paparan modul 3 ini ada yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik. Silakan dibuka. Sudah terima semua kan materinya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak salah yang tugas itu baru 60 orang. Tapi yang diperiksa sama Ibu baru Ibu foto dulu ya.